Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Zulfiana dari Universitas Ngusuwarum dengan NPM 231040001 dari Prodi S1 PG PAUD, ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pengelolaan Lingkungan Belajar dengan dosen pengampu Riko Tulkulub MPD. Di video ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul konsep belajar. Namun sebelum itu kita harus mengetahui apa sih belajar itu. Jadi, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi atau perilaku setiap individu. Dan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Nah, konsep belajar sendiri memiliki pengertian sebagai suatu proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila terpenuhi unsur-unsur pembelajaran yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidik, bahan belajar, alat bantu belajar, serta suasana dan kondisi belajar yang dapat mendukung kelancaran pembelajaran. Lalu ada beberapa pengertian belajar dari menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Slameto 2010. Menurut Slameto 2010, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Lalu menurut Sudirman tahun 2011 mengemukakan bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengar, meniru, dan lain sebagainya. Juga belajar itu tidak akan lebih baik kalau si subjek belajar mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. Sedangkan menurut Jamarah tahun 2008 mengatakan belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri belajar menurut Surya tahun 1997 antara lain perubahan yang didasari dan disengaja atau intensional. Perubahan yang disadari dan disengaja ini maksudnya merujuk pada perubahan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan mereka sepenuhnya menyadari dampak dan konsekuensi dari perubahan tersebut. Lalu yang kedua, perubahan berkesinambungan. Perubahan berkesinambungan ini adalah konsep yang merujuk pada perubahan yang dirancang dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung dalam jangka yang panjang. Ini berarti bahwa perubahan tersebut tidak hanya memberikan dampak positif seketika, tetapi juga mampu bertahan dan terus memberikan manfaat meskipun sudah berjalannya waktu. Selanjutnya, perubahan fungsional. Perubahan fungsional ini merujuk pada perubahan yang menghasilkan efek positif atau menguntungkan bagi individu atau sistem yang mengalaminya. Dalam konteks sosial, perubahan fungsional bisa berarti perubahan dalam struktur masyarakat atau norma-norma sosial yang
yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan atau efisiensi. Lalu selanjutnya lagi perubahan bersifat positif. Perubahan bersifat positif adalah perubahan yang menghasilkan dampak atau hasil yang menguntungkan dan memperbaiki kondisi sebelumnya. Perubahan ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti dalam diri sendiri atau individu, masyarakat, lingkungan, atau organisasi. Misalnya dalam konteks pribadi, perubahan positif bisa berarti mengadopsi gaya hidup sehat, belajar keterampilan baru, atau mengembangkan sikap yang lebih positif dan optimis. Selanjutnya, perubahan yang bersifat aktif. Perubahan yang bersifat aktif maksudnya merujuk pada perubahan yang disengaja dan diperkasai oleh individu atau kelompok yang terlibat. Ini berarti bahwa perubahan tersebut tidak hanya terjadi secara pasif atau sebagai reaksi terhadap keadaan, tetapi sebagai hasil dari tindakan yang sengaja diambil untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Selanjutnya, perubahan bersifat permanen. Perubahan bersifat permanen maksudnya adalah perubahan yang terjadi dan bertahan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat dikembalikan. Ini berarti bahwa sekali perubahan tersebut terjadi, kondisi baru tersebut akan tetap ada dan tidak akan kembali ke kondisi sebelumnya. Lalu, perubahan yang bertujuan dan terarah. Perubahan yang tujuan dan terarah ini maksudnya perubahan yang memiliki tujuan yang jelas dan dikelola dengan langkah-langkah yang terarah. Ini berarti bahwa perubahan tersebut tidak hanya terjadi secara acak atau tanpa arah yang jelas, tetapi dilakukan dengan maksud untuk mencapai hasil atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir, perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku secara keseluruhan merujuk pada perubahan yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek perilaku seseorang. Ini berarti bahwa tidak hanya satu perilaku yang berubah, tetapi ada perubahan yang melibatkan berbagai aspek perilaku yang terkait. Misalnya, perubahan perilaku secara keseluruhan dapat mencakup perubahan dalam pola tidur, pola makan, kebiasaan olahraga, atau cara berpikir dan merespon situasi. Ini mencakup perubahan yang melibatkan berbagai aspek kehidupan sehari-hari seseorang. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.